Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari makalah para ulama yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashratul Ibad di bab yang serba dua, makalah yang ke-8, makalah yang ke-7, makalah yang ke-7. Makalah yang ke-6 sampai ke-6. Wal makalah as-sadisatu, makalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, an Ali dari Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanat an-naru fi talabihi. Mangkana fi thalabil ilmi, mangkana fi thalabil ilmi, barang siapa yang sedang dalam mencari ilmu, kanat al jannatu, maka surga fi thalabihi, sedang mencarinya. Wa mangkana fi thalabil maksiyati, barang siapa berada dalam maksiat, mencari maksiat, kanat an-naru fi thalabihi, maka neraka sedang mencarinya. Ini makalah yang ke-6 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ay man istaghala fil ilmi an-nafi alladhi la yazulu bi balihi al-aqil jahluhu kana fil haqiqati talibul jannah. Maknanya barang siapa yang sibuk atau disibukkan dalam mencari ilmu yang tidak boleh tidak dia harus miliki, harus dipunyai bagi orang yang berakal, maka dalam hakikatnya dia sedang mencari surga, dan hakikatnya dia sedang mencari ridha Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang bermaksud atau berniat untuk bermaksiat, maka hakikatnya dia itu sedang kontrak untuk masuk ke dalam neraka, ataupun sedang kontrak untuk dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini hakikat dari apa yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika mencari ilmu, berarti hakikatnya sedang mencari surga, atau sedang dicari atau diharapkan oleh surga. Dan barang siapa yang sedang mencari maksiat, maka hakikatnya dia sedang membuat kontrak untuk masuk neraka. Itu makalah yang ke-6. Wal maqalah as-sabi'atu, maqalah yang ke-7, an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, ma'asa Allah karimun wala athar dunya alal akhirati hakimun. Ma'asallaha, tidaklah bermaksiat kepada Allah, tidaklah
durhaka kepada Allah. Siapa orang yang karimun, orang yang pinuji. Orang yang pinuji di sini maksudnya hamidul fa'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Orang yang perbuatannya terpuji, yaitu yang memuliakan dirinya dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau orang yang menjalankan dirinya dalam rel ketakwaan kepada Allah, menjauhkan dari maksiat-maksiat Allah, maka orang itu disebut karim. Dan karim ini menurut Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu tidak akan pernah mendurhakai Allah Ta'ala. Wala asarud dunya alal akhirah hakim. Selanjutnya, tidaklah mengutamakan dunia, meninggalkan akhirat bagi orang yang bijaksana. Tidaklah akan mendahulukan dunia dan meninggalkan akhirat bagi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ay musibun fi af'alihi, yang perilakunya benar. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salimi, yaitu mereka atau dia yang mencegah atau membatasi dirinya sendiri supaya tidak bertentangan dengan akal yang salim, akal yang waras. Akal yang waras akan menuntun kepada akhirat, dan akal yang waras itu akan tidak ngefek bab dunia, tidak terpengaruh dengan bab dunia. Artinya karena dunia itu ya sarana, ibarat tangga ataupun diibaratkan sebuah bantalan pijakan untuk menuju ke akhirat. Yang namanya pijakan ya tetap bagaimanapun dianggap sebagai sebuah pijakan, ya dipijak saja untuk mencapai akhirat, ataupun batu loncatan saja. Yang namanya batu loncatan ya cuma dipijak kemudian ditinggal meloncat untuk mendapatkan tujuan. Artinya akhirat itu sebagai tujuan, sementara dunia cuma sebagai pijakan saja. Pijakan yang otomatis ya pijakannya tidak usah dibawa. Batu pijakan masa batunya dibawa meloncat, itu tidak. Jadi dunia kapasitasnya hanya sebagai masroah atau tanaman, hanya dijadikan sebagai wasilah untuk tujuan akhirat. Itu bagi orang yang akluhu salim, akalnya itu waras atau sehat, akan tetap berpikir begitu. Kenapa? Karena apapun dari dunia ini bagi orang yang berpikir waras, ia tahu bahwa dunia itu akan ditinggal. Dulu dia tidak ada, kemudian ada di dunia ini, dan nanti akan meninggalkan dunia ini
menuju ke sebuah perjalanan yaitu akhirat. Dan orang yang waras logika yang sehat akan selalu berpikir ya dunia itu ya akan ditinggal. Ketika membuat bangunan ibaratnya yang dibangun yang di sana bukan yang di sini, karena di sini akan ditinggal. Tapi artinya bukan berarti tidak butuh dunia dan tidak menggunakan dunia, tetap akan hidup di dunia. Cuma dunia ini dijadikan sebagai sebuah pijakan untuk ke akhirat, bukan sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai sebuah tujuan. Akal sehat akan berpikir seperti itu dan akan selalu seperti itu. Wal maqalah as-saminatu, maqalah yang nomor 8, Anil Aghmas, dari Aghmas yang namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man kana ra'su malihi at-taqwa, kalat al-sinu an wasfi ribhi dini, wa man kana ra'su malihi ad-dunya kalat al-sinu an wasfi khusrana dini, an wasfi khusrana dini. Mangkana rasumali, mangkana rasumali, barang siapa yang pokok modalnya atau pokok hartanya adalah takwa, maka lisan ini akan tidak mampu untuk menyebut keberuntungannya dalam agama. Barang siapa yang pokoknya itu dilandaskan dari modal takwa, maka lisan itu tidak akan mampu menyebut seberapa banyak keberuntungan yang dia miliki dalam bab agama. Sebaliknya, barang siapa yang modalnya itu dunia, pokok dari amalnya adalah dunia, tujuan dari amalnya adalah dunia, maka lisan ini akan tidak mampu menyebut seberapa banyak kerugiannya dalam bab agama. Menurut Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, ketika takwa sebagai modal dalam beramal di dunia ini, maka tak mampulah lisan ini akan menyebut berapa banyak dia meraih keuntungan dalam hal agamanya. Semua af'al perbuatannya dilandasi dengan takwa, maka keberuntungan baginya sangat banyak sampai sulit lisan ini untuk menyebut seberapa banyak keberuntungannya dia dalam agama. Sebaliknya, ketika dia tujuannya segala amalnya adalah tujuan dunianya, maka lisan ini tidak akan mampu seberapa banyak rugi yang diterimanya. Habis kata-kata lisan ini, tak mampu lisan ini untuk menyebut seberapa banyak kerugiannya. Maknanya, barang siapa yang berpegang teguh kepada takwa dengan melakukan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi maksiat, dengan melandasi segala perbuatannya untuk menyesuaikan dengan syara, sesuai dengan syara, maka dia akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak, yang tak terbilang, yang tak terhitung
banyaknya. Sebaliknya yang perbuatannya itu adalah selalu untuk menentang syarak, selalu untuk menyelisihi syarak, selalu untuk berbeda dengan syarak, maka dia akan menemukan keburukan yang sangat banyak, yang lisan ini tidak mampu untuk menyebut seberapa banyak kerugiannya dalam hal agama. Ini makalah yang ke-8 disampaikan oleh Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, atau yang disebut dengan asma laqabnya Al-Aghmash. Wal maqalah at-tasi'ah, makalah yang ke-9, Ani Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa Syekhul Imam Malik. Imam Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, lianna maksiata iblis kana asluha minal kibri wadzallatu Sayyidina Adam karena asluha minasyahwati. Dari Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin, setiap maksiat atau perbuatan yang melanggar larangan Allah, an syahwatin, yang keluar dari syahwat, ayat al-istiyaqin nafsi ila syai', yaitu kepinginnya nafsu kepada sesuatu, itu namanya syahwat. Keinginan nafsu kepada sesuatu. Fa innahu yurja ghufranuha, maka maksiat yang keluar dari syahwat, yang berangkatnya dari syahwat, masih bisa diharapkan ampunannya, masih bisa diharapkan ampunannya. Wa kullu maksiatin nasa'at an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, dan setiap maksiat yang motifnya berdasarkan takabur, maka maksiat itu sulit untuk ditemukan ampunannya. Lianna maksiata iblis, karena maksiatnya iblis, karena asluha minal kibri, asal-asal maksiatnya iblis, yaitu melanggar perintah Allah, itu munculnya dari takabur, dari sombong. Yas'umu annahu khairun min sayyidina Adam, menyangka bahwa dia, si iblis itu, lebih baik daripada Adam. Wali anna galatu sayyidina Adam alaihissalam karena asluha minasyahwati, dan tergelincirnya Sayyidina Adam alaihissalam itu berangkatnya dari syahwat atau keinginan. Bisa istiyaqihi ila thamrati syajarati syahwat al-manhi anha, yaitu dengan sebab ingin mencicipi buah syahwat yang dilarang, atau yang disebut masyhur dengan buah khuldi itu. Ini makalah dari Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik. Maksiat yang keluar dari syahwat bisalah diharapkan dia bertobat ataupun minta ampun, sehingga ampunannya pun masih bisa diharapkan, dan Allah juga
bisa memberinya taubat. Tetapi ketika maksiat yang berasal dari kesombongan itu sulit untuk diharapkan orang ini taubat, ini sulit. Maksiatnya Adam itu ketika memakan buah khuldi itu karena Adam itu kepingin untuk mencicipi buah khuldi. Sementara maksiatnya iblis, maksiat itu di sini adalah maknanya tidak melaksanakan perintah. Seperti maksiatnya iblis itu kan Qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika diperintah oleh Allah sujud semuanya malaikat, maka tidak sujud kepada Adam kecuali iblis. Semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis yang tidak sujud. Nah, di ayat lain disebutkan qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintah? Begitu kata Allah. Qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih bagus daripada si Adam. Engkau jadikan Adam dari tanah, engkau jadikan saya dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Artinya di sini keengganan iblis untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala karena merasa gagah, merasa sombong, merasa saya lebih baik daripada Adam. Maka cuma sujud kepada Adam yang itu perintah dari Allah. Kamu sujud saja ke Adam. Iblis, enggak, saya enggak mau, saya lebih baik daripada Adam. Walaupun saya yang perintah, kata Allah, ya walaupun kau yang perintah, saya enggak mau. Gengsi saya sujud kepada Adam. Maka ini dua makhluk ini, baik Adam maupun iblis, itu sama-sama melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Si iblis melanggar perintah Allah karena tidak mau sujud kepada Adam, sementara Nabi Adam melanggar perintah Allah karena memakan buah larangan. Nah, sebenarnya Nabi Adam pada awalnya juga tidak mau untuk memakan buah larangan itu, tapi ketika waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin, ketika iblis bersumpah demi Allah, demi Allah, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu wahai Adam. Saya tidak ada niat apa-apa, saya cuma menasihati kamu, makanlah buah itu supaya engkau bisa kekal. Jadi ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, ketika iblis belum bersumpah, Nabi Adam ini sudah kuat, nggak mau tergoda dengan godaan iblis. Tetapi ketika iblis bersumpah dengan nama Allah, waqasamahuma, saya bersumpah dengan nama Allah. Ketika disebut Allah, Nabi Adam itu langsung percaya. Sebabnya ya, Nabi Adam namanya Nabi, manusia pertama, sebelum itu belum ada contoh. Nabi Adam tidak pernah berpikir bahwa ada makhluknya Allah yang berani mencatut nama Allah, untuk sebuah kebohongan. Karena
manusia pertama, otomatis pada waktu itu Nabi Adam ya belum tahu kalau ada orang bohong, ada orang itu belum ada kan. Kalau kita sekarang mungkin sudah tahu lah, banyak berita hoax banyak dan sebagainya. Kalau dulu kan belum ada. Jadi ketika iblis bersumpah, Nabi Adam pun, wah karena nama Allah disebut, saya percaya. Berarti ini orang, isi iblis ini adalah memang betul-betul mau menasehati untuk kebaikan saya. Nah, maka dengan itu ketika sudah bersumpah, Nabi Adam pun dengan cerita memakan Bahodi dan seterusnya bersama Siti Hawa. Nah, dua orang ini sama-sama bermaksiat. Yang satu memakan buah larangan, yang satu adalah tidak sujud, tidak mematuhi perintah. Namun ketika Nabi Adam langsung diturunkan di dunia, kunah itu minajanya apa? Diturunkan dari surga menuju ke dunia, Nabi Adam langsung diberi dengan doa. Kamu saya turunkan wahai Adam, karena ini memang prosesnya begitu. Orang yang salah harus dihukum. Anda saya turunkan, namun Anda saya kasih doa untuk menebus kesalahan itu. Maka langsung diturunkan ke alam dunia, dan masyhur itu fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fatadu alaih innahu tawwabur rahim. Itu tawwabur rahim, langsung kamu turun Adam dan saya kasih kamu baca doa ini. Langsung dijazai doa, diijazai doa sebagai rasa itu peluang taubatnya langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya itu masyhur kan, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dikasih, kamu turun ke dunia Adam, setelah kamu turun ke dunia kamu baca doa ini, dan saya juga mengampuni, memberimu taubat dengan sebab kau baca doa ini. Sementara iblis diturunkan ke dunia bersamaan dengan laknat Allah. Laknat Allah. Nah, itu bedanya. Maka di sini sangat sangat bersesuaian sekali dengan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Apabila kesalahan itu berangkatnya dari maksiat, ya bisa jadi orang itu masih tobat. Namun kesalahan yang datang dari sebuah ketakaburan, kesombongan, itu sulit. Sulit dinasehati, itu sulit. Wal maqalah al-ashiratu, dan maqalah yang nomor 10 Ba'di Zuhad, dari beberapa ahli zuhud. Wa humul ladina ittaqarud dunya wala yubalu bal akhadhu minha qadra daruratihim. Yang namanya ahli zuhud adalah mereka yang melihat dunia dengan rendah dan tidak peduli dengan dunia, tetapi cuma mengambil dunia sekedar untuk yang dibutuhkan saja. Ini orang ahli zuhud. Ahli zuhud itu orang yang melihat dunia ini tak begitu ngefek lah dengan dunia, tetapi yang diambil adalah sesuai kebutuhan saja. Kebutuhan itu kebutuhan untuk akhirat. Jadi seperti yang di atas itu, berarti dunia bukan tujuan, tetapi diambil, dia mengambil bagian dunia itu, tetapi dijadikan pijakan, dijadikan batu loncatan untuk bekal akhirat. Itu orang zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan harus miskin, tidak. Orang zuhud bisa jadi kaya raya, tetapi dengan kekayaannya itu dia ambil karena Allah, karena kaya dan miskin itu sudah ditentukan dari atas. Bisa jadi orang ini dibuat kaya, namun kalau dia seorang yang zuhud, kekayaannya itu akan jadi amal semuanya,
karena dia bisa mengolah kekayaan itu, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengelola seluruh kerajaannya, kekayaannya kan, dan tidak ada yang akan melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau orangnya zuhud. Jadi diambil dunia dengan fungsinya saja. Yang diambil dunia ini fungsinya saja yang untuk dibawa ke akhirat. Dan dunianya difungsikan. Fungsinya tanah ya diolah, fungsinya rumah ya dihuni, fungsinya masjid ya diisi. Nah, dalam memfungsikan dunia itu menjadi bekal akhirat, itu orang zuhud. Dan orang zuhud tidak harus miskin. Bisa jadi malah orangnya miskin tapi tidak zuhud. Pikirannya orangnya miskin, tapi pikirannya tidak zuhud. Yang dilihat malah dunia saja, malah mencari-cari untuk dunia. Doa, ya Allah saya minta uang, ya Allah saya, padahal dia sudah miskin. Jadi miskin dan kaya itu sebenarnya cuma bagian. Adapun ketika diberi fakir atau kekurangan, sebenarnya dia zuhudnya juga bisa diterapkan. Jadi zuhudnya orang fakir juga ada, zuhudnya orang kaya juga ada. Jadi zuhud tidak identik dengan melarat atau dengan miskin. Jadi kata ahli zuhud, man adnaba dzanban, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, wa huwa yudhiku, sementara dia sambil melakukan dosa sambil ketawa-ketawa, fa innallaha yudkhiluhu an-nara, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Waman ata'a, dan barang siapa melakukan ketaatan, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis, fa innallaha ta'ala yudkhiluhu al-jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, wa huwa yudhiku, dan dia dalam keadaan tersenyum atau tertawa. Barang siapa yang melakukan dosa kemudian bangga dengan dosanya, tertawa-tertawa dengan dosanya, ini nanti akan datang waktunya yang mana dia akan menderita dan banyak menangis. Karena hakikatnya sebenarnya ketika orang terjatuh kepada dosa, itu hakikatnya sebenarnya Allah itu mengajari dia untuk kembali kepada Allah dengan jalan taubat. Ketika jatuh di dosa, sebenarnya Allah sedang memanggil dia, ayo kamu pulang, ayo mendekat kepadaku dengan taubat. Jadi bukan malah bangga-bangga, dulu saya waktu muda bla 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 bla, diceritakan ke temannya, diceritakan kepada anaknya, diceritakan, bangga terhadap sebuah dosa. Padahal bukan sedemikian. Yang namanya manusia tetap tidak ada yang mulus 100% dan tidak ada yang dosa 100%. Tetap ada dosa, ada taat, ada pahala, ada dosa dalam hidupnya. Namun ketika dosa itu menimpa pada diri manusia, sebenarnya Allah itu sedang mengajari kita untuk bertobat, untuk menyesal, untuk beristighfar. Sementara ketika kita melakukan ketaatan, Allah memberi peluang kita melakukan ketaatan, kita mampu sholat, kita mampu sedekah, kita mampu jadi orang baik dan sebagainya. Itu sebenarnya Allah sedang mengajari kita untuk bersyukur. Sehingga ketaatan dan kesyukuran itu sebenarnya, ketaatan dan kemaksiatan, jatuh dalam kemaksiatan itu sebenarnya jalan kembali kepada Allah. Jalan kembali kepada Allah kalau maksiat, ya ikut jalan istighfar, jalan taubat. Jalan kembali kepada Allah untuk ketaatan adalah dengan melakukan kesyukuran kepada Allah.
Karena hakikatnya taat yang kita lakukan itu bukanlah karena kita melakukan ketaatan, tetapi Allah yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melakukan ketaatan. Dan ketika kita jatuh dalam maksiat, ya juga sebenarnya Allah juga ada kehendak kepada kita sehingga kita alpa, sehingga kita lupa, sehingga kita tidak takut kepada Allah. Itu artinya nanti ketika sudah terjatuh, maka kita bangun dengan istighfar pada Allah, taubat kepada Allah. Jalur taubat berarti jalur tawabin, jalur syukur berarti jalur syakirin. Itu dua jalur itu semuanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud banyak di cerita-cerita kisah hikayat terdahulu yang orang berdosa kemudian dengan tobatnya dia mendapat predikat yang dekat di sisi Allah seperti Sayyidina Umar dan sebagainya. Dan juga banyak juga orang-orang yang taat tapi dengan kesyukurannya dia juga bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatannya. Nah, ketika orang melakukan dosa kok malah tertawa, ini yang bahaya. Ketika melakukan dosa kok malah tertawa bangga dengan dosanya, senang dengan dosanya, dicerita-ceritakan ke sana ke sini. Saya dulu kalau cuma satu gelas nggak apa-apa, saya satu ember itu juga belum pengaruh umpamanya, belum mabuk dan sebagainya. Saya dulu kalau cuma hal-hal yang diceritakan itu dia merasa bangga dengan dosanya. Orang yang ujub atau bangga dengan amal saja nggak boleh. Saya orang yang paling soleh, saya orang yang paling gagah, saya paling taat, itu aja nggak boleh. Apalagi kok bangga dengan dosa. Saya ini orang yang paling jahat di atas dunia ini, kalau nikah itu belum banget. Tidak bisa. Barang siapa yang bangga dengan dosanya, nanti dia akan menderita dalam tangis yang berkepanjangan di sana. Kemudian barang siapa yang taat dalam keadaan menangis, artinya habis-habisan melakukan ketaatan dengan perasaan malu hayatan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala an taksyiri fitil katokan. Dalam keadaan menangis melakukan ketaatan, malu bahwa taatnya saya bisanya cuma begini, tidak bisa maksimal. Saya sholatnya tidak khusyuk, tidak bisa maksimal orang-orang seperti orang soleh. Saya tidak dalam melakukan ketaatan penuh rasa harap, roja, penuh rasa takut atas kekurangan amalnya, khauf. Maka orang yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan gembira. Ay farihu ghayatal farhi li husnil matlubihi wa huwa Allah Ta'ala, yaitu dia mendapatkan rahmat dari Allah sehingga bisa mendapatkan apa-apa yang dia harapkan dan memaklumi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan dalam melakukan ketaatan. Sebenarnya Allah itu punya sifat sobur. Asma sobur itu maha maklum itu sangat maklum sekali. Allah sholat kita seperti itu, maklum kamu ini kerjanya gini, sholat Allahu Akbar sudah maklum sekali. Puasanya cuma ganti jadwal makanannya sudah maklum sekali. Allah itu sudah sangat maklum sekali. Namun yang dilihat itu adalah bagaimana keadaan kita ataupun hamba ini dalam mengikuti perintah, ada tidak kehendak perintah, bukan kualitas yang dilaksanakan, bukan kualitas perintah. Sholatnya khusyuknya harus begini, segitu Allahu Akbar sudah tidak ingat apa-apa, puasanya harus begini. Bukan itu, bukan kualitas dari ibadah kita. Allah itu sudah tahu betul kualitas kita, sudah tahu betul Allah kalau modelnya Pak Ijan seperti apa, maksud sholatnya tahu, sudah sangat tahu. Namun Allah itu punya sobur yang dilihat itu hati kita, bagaimana dia menilik hati kita, diteropong oleh Allah, bukan diteropong tapi dilihat.
Teropong kan butuh alat, ini sudah dilihat Allah tahu sekali dan Allah sangat memaklumi sekali. Namun ketika dalam kesungguhan kita melakukan ketaatan, kesungguhan hati kita ada harapnya, ada takutnya, harap diterimanya, ada takut ini kok salah di hadapan Allah, yang seperti itu dilihat dalam sampai bisa menangis karena tidak bisa melakukan ketaatan dengan sempurna, yang seperti itu ternyata nilainya besar di sisi Allah. Allah akan merahmatinya sehingga bisa dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah dalam keadaan gembira. Wal maqalatu wal maqalah al hadiyata asyrata, maqalah yang nomor 11. Anil ba'dil hukama, dari setengah atau sebagian ahli hikmah, ay aulia, maknanya para wali. La tahkiru ad-dunuba as-sighari fa innaha tatasa'abu minha ad-dunubu al-kibaru. Makalah yang 11 dari bagian para ahli hikmah atau para wali. Para wali itu adalah para kekasih Allah, orang yang perbuatannya selalu mencocoki dengan apa yang diperintah Allah, baik itu perbuatan zahir maupun perbuatan batin, baik fikir maupun zikir maupun af'alnya. Jangan kau anggap remeh dosa-dosa kecil, karena dari dosa-dosa kecil itu akan menjadi dosa-dosa yang besar. Wa aidan rubama yakunu ghadabullah ta'ala fi tilka sighar. Jadi begini, nikmat yang paling nikmat di atas dunia itu dan sampai akhirat tentunya itu adalah ridho Allah. Dan siksa yang paling pedih baik di atas dunia maupun di akhirat nanti adalah murka Allah. Dan ridho Allah itu ada pada yang diperintah oleh Allah. Ridho Allah itu ada pada perintah-perintah Allah. Dan besar kecilnya nilai perintah atau wujudnya objek perintah itu tidak masalah bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. Tidak masalah tentang objeknya ini besar atau kecil. Anggaplah haji kan besar, itu haji, puasa besar, itu yang rukun-rukun Islam itu. Tapi yang hal yang kecil-kecil seperti tidak ngerasani orang, kemudian membuang duri di jalan, kemudian mengasihi orang miskin, kemudian memberi makan atau sedekah yang kecil, nilainya kecil, umpamanya 1.000-2.000 rupiah, kemudian meringankan beban orang, ada nenek-nenek nyebrang jalan, kita bantu untuk menyeberangkan jalan, itu hal-hal yang kecil. Bagi orang yang murid itu yang ingin menuju kepada ridho Allah, itu semua perintah Allah entah besar entah kecil itu bagi seorang murid itu tidak akan membeda-bedakan, karena yang dilihat bukan perintahnya tetapi siapa yang merintah. Membuang duri di jalan yang dilihat bukan durinya, bukan perintah untuk menyingkirkan durinya, tetapi yang dilihat adalah ini yang memerintah siapa, yang menyuruh siapa. Dan maksud kita temukan berapa dulu itu ketika seorang
maaf seorang pelacur itu yang ketika memberikan minum anjing itu dengan sandalnya, kayak itu. Di sana itu pas ketika menolong itu terdapat ridho Allah, sehingga dengan jalan itu ditunjukkan dia dapat petunjuk, dapat hidayah sehingga melakukan kebaikan. Maka Allah ridho dan dia jadi ahli surga. Masuk. Artinya ridho Allah itu ada pada perintah-perintah Allah, entah itu besar entah itu kecil. Asal itu perintah Allah, jangan dilihat besar kecilnya, tetapi dilihatlah siapa yang memerintah. Sama juga dengan murka Allah. Murka Allah itu ya ada pada larangan-larangan Allah. Bisa jadi pas larangan besar, pas larangan kecil. Kalau pas larangan besar, pokoknya zina, musyrik dan sebagainya, itu larangan besar, sudah jelas itu. Di sana terdapat murka Allah. Namun di saat sisi yang lain, hal yang kira-kira sepele itu, apa, memasang perangkat supaya orang lewat nanti dikasih paku jalannya supaya rodanya bocor, kan kecil sepele. Ataupun masang tali supaya orang lewat nanti jatuh, ataupun masang ember di atas pintu supaya orang terbuka nanti tersiram dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang sepele-sepele, ataupun nanti membuang kucing supaya tidak dikasih makan, supaya dan sebagainya. Itu dikala juga ada larangan-larangan Allah yang mungkin kapasitasnya kecil. Namun bagi orang yang yang murid, yang mengharapkan ridho Allah, biasanya hal-hal yang kecil apapun dia akan selalu tinggalkan, karena yang dilihat bukan kecil barangnya, kecil besarnya barang yang dilarang, tetapi siapa yang melarang itu sama-sama Allah juga. Yang besar dia dilarang oleh Allah, yang kecil juga dilarang oleh Allah. Sama dengan perintah, yang besar yang merintah juga Allah, yang kecil yang merintah juga Allah. Hal-hal yang sepele itu. Nah, di sini kata ahli hikmah mengatakan bahwa itu yang kecil-kecil jangan disepelekan. Kalau dosa kecil-kecil itu jangan disepelekan, sebab tidak ada yang besar kecuali memang berangkat dari yang kecil. Ya, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil kalau itu memang larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kan nanti kalau wudhu sudah hilang, nanti buat lagi, apa nih wudhu lagi hilang, ya. Namun di sini saya bacakan bahwa dosa-dosa besar itu berangkatnya dari dosa-dosa kecil. Kalau terbiasa melakukan dosa kecil, ya nanti akan tumbuh dengan menjadi dosa yang besar. Rubama, dan yang lebih mengerikan lagi, rubama yakunu ghadabullah ta'ala fitil kasihor. Barangkali pas melakukan dosa kecil, melakukan yang sepele-sepele, di situ pula pas Allah murka di situ. Cilaka. Pas besar-besar melakukan dosa besar, Allah masih rahmat, ini masih rahman, masih diberi rahman. Pas melakukan dosa sepele, pas di situ pula Allah murka. Nah, ini yang bahaya, akan jadi celaka selamanya. Sebagaimana juga ketika perbuatan bagus, pas melakukan kebagusan yang besar-besar, Allah masih biasa-biasa saja. Pas melakukan yang sepele, Allah pas ridho, ya kita menjadi sebuah wasilah kita selamat di sisi Allah Ta'ala. Wal maqalah asaniyata asyara, ini sejalan dengan maqalah 11 yang nomor 12, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la saghirata ma'al israr, tidak adalah dosa kecil kecuali dia itu langgeng terus menerus. Final
waslu aliyat tanzimu pada syirka kabir. Tak adalah yang namanya kecil kecuali kalau itu terus menerus dilakukan tentu akan besar. Wala kabirota ma'al istighfar, dan juga tidak adalah yang namanya besar, dosa besar ketika diiringi dengan istighfar, taubat. Jadi ketika kecil tak pernah taubat, terus langgeng dilakukan terus, ya besar. Melakukan dosa besar sekali-sekali, jangan dosa besar jangan dilakukan, dosa besar sekali-sekali. Tapi begitu melakukan langsung istighfar, taubat bisyurutiha, dengan syarat-syarat taubat, maka tamhu atharal khati'ah ini karena kabiratan, maka bekas-bekas dari perbuatan maksiat itu yang besar-besar itu juga akan terhapus dengan adanya taubat, Nah, ya seperti itu diingatkan kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la soghirota ma'al israr wala kabirota ma'al istighfar. Yang kecil kalau langgeng itu terus akan jadi besar, yang besar kalau istighfar akan habis, akan hilang. Itu sejalan dengan makolahnya ukama tadi yang nomor 11, bahwa jangan dianggap sepele yang kecil. Kalau dianggap sepele artinya melakukan dosa kecil tidak istighfar, tidak, malah diteruskan. Ya, kalau tidak ada melakukan dosa kecil tetap istighfar, besar ya istighfar, kecil ya istighfar, sehingga kita lebih selamat. Dan satu makalah lagi, makalah yang ke 13, kila hammul arifi as-sana'u wa hammu zahidi ad-du'a'u li'anna hammul arifi rabbuhu wa hammu zahidi nafsuhu. Cita-cita dari orang yang arif, hammul arifi, cita-cita dari orang yang arif adalah as-sana'u. As-sana'u 'ala Allah Ta'ala adalah memuji. Cita-cita dari orang yang arif itu adalah memuji. Memuji tentang keindahan sifat-sifat Allah, memuji tentang kesucian Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ini bagi orang yang arif, dia tidak bercita-cita lain. Saya bagaimana bisa memuji Allah, bisa memuji Allah, itu yang sangat dicita-citakan bagi orang yang arif, yang mengetahui Allah, yang dekat dengan Allah, yang makrifat kepada Allah. Jadi dia ingin menjadi orang yang memuji. Kesempatan apapun, sekecil apapun, dia akan selalu memuji Allah. Bahkan nanti masyhur juga dalam cerita itu, nanti seorang wali yang nanti di surga tanya, di surga ada sholat atau tidak? Ya sudah, di surga nggak ada sholat, nanti di surga sudah aman dari taklif. Ya. Kalau begitu saya tolong jangan dimatikan dulu lah, supaya saya masih bisa melakukan sholat. Artinya dia sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun masih di dunia. Sudah arif, sudah ma'rifat pada Allah, sehingga mati dan hidupnya itu sudah tidak beda. Ya mati ya tetap, dia sudah tidak tambah imannya, tidak tambah takutnya sama Allah, karena sudah makrifat pada Allah. Kan kelas-kelas kita nanti mungkin kalau mati imannya baru tambah, tapi sayang sudah latarawunal jahim umpamanya, sudah ilmu yakinnya sudah, karena manusia itu masih hidup itu dianggap tidur, bangunnya nanti kalau sudah mati. Kalau sudah mati nanti baru bangun, tapi begitu mati sudah melihat hakikat-hakikat kehidupan, sudah latarawunal jahim. Alhamdulillah.
Dan bagi orang yang arif itu sudah menemukan itu, sehingga nanti umpamanya kematian datang, melihat neraka, surga dan sebagainya, itu sudah tidak menambah iman, juga tidak, karena sudah mentok, sudah ghayatul iman, sudah sampai puncak imannya. Nah, akhir dari makrifat atau orang yang makrifat pada Allah tadi itu, dia itu hanya kepengen punya kesempatan untuk memuji Allah. Maka dia cita-cita orang yang arif itu adalah as-sana'u. Adapun cita-cita orang yang zuhud, muradul mufris an-zaidi an qudrati, ya judulnya. Orang yang zuhud kepada dunia, yaitu tadi yang mengambil dunia pada kadar kemampuannya, kadar yang dia butuhkan saja. Orang yang zuhud tadi itu, cita-cita orang zuhud adalah apa? Ad-doa. Bagaimana dia orang zuhud itu bisa berdoa terus, bisa berdoa terus, bisa berdoa terus. Karena mendekatnya orang zuhud itu dengan doa. Kan kita punya dua jalan ini, dua jalan mendekat kepada Allah. Satu jalan sana, yaitu jalan dengan memuji Allah, memuji Allah. Itu jalan kita takarub pada Allah, termasuk membaca Al-Quran, itu jalan memuji Allah. Kemudian sholat itu dalamnya pada puji-pujian pada Allah, zikir sebagainya itu pujian pada Allah. Untuk mendekat ada jalan dengan memuji, kemudian yang kedua dengan jalan doa, meminta kepada Allah, meminta pada Allah. Artinya dua channel inilah, mau kita mau mendekat dengan channel sana memuji ataupun mendekat dengan channel doa. Nah, cita-citanya orang yang arif billah itu adalah kepingin agar dia bisa memuji terus menerus pada Allah. Sementara cita-citanya orang yang zuhud itu adalah bagaimana dia bisa berdoa terus kepada Allah. Li'anna hamul arifi rabbuhu, bukan karena cita-cita atau tujuan akhir yang ingin diraih oleh orang yang arif billah itu adalah Allahnya, bukan pahala, bukan surganya. Dan cita-cita orang yang zuhud itu adalah pahala atau sesuatu yang bisa diambil manfaat untuk dirinya sendiri. Ini sangat bagus sekali makalah yang nomor 13 ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendekat Allah itu kita bisa dengan jalan arif, mengenal Allah, yang cita-citanya yaitu dengan memuji Allah, dan kemudian atau bisa dengan zahid, yaitu orang yang zuhud, yaitu cita-citanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan yang kami baca dari Nasrul Ibad ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbaiki diri kita untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.